Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan demokan bagaimana menjalankan aplikasi parkir di Singkawang. Untuk pertama ini adalah halaman landing page, halaman yang bisa diakses oleh secara umum. Jadi pada halaman ini terdapat halaman home yang pertama, kemudian profile, bidang, layanan, dan lelang, login, kemudian register. Jadi di sini juga kita bisa melakukan lelang transaksi lokasi parkir. Oke, untuk info parkir ini nanti akan tampil secara map data-data lokasi parkir yang ada di Kota Singkawang. Kemudian lelang nanti akan muncul pop-up di sini nanti. Nah, nanti akan di halaman home ini ada pop-up, kemudian di running tag ini ada informasi di mana lokasi-lokasi yang sudah habis masa pakainya dan harus dilakukan. Oke, untuk masuk di menu pengaturan kita coba login di adminnya dulu. Oke. Nah, jika berhasil adminnya akan diarahkan ke halaman ini. Pada halaman admin ini dashboardnya, kemudian ada kelola user. Kelola user adalah kita membuatkan user pada petugas parkir dan kepada peserta lelang. Nanti ini ada 3 level ya. Kita coba yang parkir aja tuh ya. Nah, di sini saya akan buatkan menunya, kemudian emailnya, gmail.com. Nah, ini levelnya ada 3 ya, admin untuk pengaturan, kemudian petugas, ini petugas parkir, kemudian peserta, ini peserta yang kita akan jalankan kali ini adalah petugas ya. Kita isikan passwordnya ya, minimal 6 karakter, simpan ya. Nah, setelah kita lakukan penyimpanan, kita akan coba login dari akun yang udah kita buat ya. Kita logout dulu ya. Nah, kita coba login, kemudian nah ini berhasil nih akun yang barusan kita buat, kita bisa login. Kemudian apa yang dilakukan oleh petugas parkir yaitu menyetor setoran parkirnya. Nah, di setoran parkir ini ada informasi bahwa lokasi parkir belum diketahui, kemudian target yang ditetapkan oleh dinas itu juga belum ditentukan. Maka di menu admin kita harus memasukkan lokasi parkir kemudian menetapkan targetnya. Karena kita tidak pakai lelang nih, kita pakai token aja. Oke, maka kita akan masuk ke menu berikutnya itu kelola parkir. Nah, di kelola parkir ini kita menentukan lokasi parkir untuk objek parkir yang akan dikelola. Ditambah ya. Nah, ditambah ini kita tentukan ya. Misalnya saya tentukan lokasi parkirnya di Taman Roban, alamatnya Jalan Sungai Mahakam. Contoh aja ya. Kemudian kita harus mengisi koordinat latitude longitudenya ya. Nah, ini misalnya lokasinya di Jalan Sungai Kapuas, kemudian Jalan Manggis, Jalan Sungai Baritus, Sungai Makam, dan di sini lokasi. Oke, nah ini ya. Oke, sudah saya titik lokasinya. Oh, teruskan ya. Oke, kapasitas parkirnya, misalnya kita di situ bisa menampung 500 orang, harga per jam. Ini contohnya ya, disesuaikan aja dengan kondisi transaksinya. Oke, jam buka misalnya jam 7 waktu jam itu ya, sampai dengan jam 21 lah ya. Oke, jenis parkirnya adalah terbuka ya, tersedia ikonnya, silakan pilih, kemudian warnanya silakan dipilih, misalnya colok, silakan diatur-atur. Oke, kemudian masa sewanya, nah kita tentukan masa sewanya, silakan admin lakukan sesuai dengan masa sewanya ya. Misalnya saya contohkan nih yang jangka pendek aja seminggu ya.
aktif harga sewa ini sesuai dengan kontraknya. Ini saya kosongkan aja dulu karena kita coba tarifnya per bulan. Oke, selanjutnya nama penyewa isikan saja ya. Setelah itu simpan. Nah, di sini akan muncul lokasi parkirnya. Nah, cuma lokasi parkir ini belum bisa diambil. Kita akan tentukan petugas mana yang mengelola parkir ini. Jadi dari hasil akun petugas tadi yang udah kita buat, kita bisa menentukan petugas mana yang mengelola parkir ini. Nah, contohnya petugas A yang udah kita buat mengelola parkir yang ada di sini. Kita contohkan ya. Oke. Nah, ini shiftnya boleh pagi, siang, malam, sesuaikan aja jamnya. Kemudian status aktif, alamatnya, misalnya hari ini, kemudian fotonya masukkan ya. Silakan Bapak Ibu masukkan fotonya sesuai dengan yang dikirim petugasnya. Kalau nggak ada, kosongkan aja. Jika sudah lengkap semua, klik simpan. Yang akan muncul petugas parkir berhasil ditambahkan. Bapak Ibu bisa mencetak ID card-nya ini, yang parkirnya. Oke. Kalau mau cetak silahkan cetak ya. Kembali ya. Sekarang kelola parkir sudah masuk ya. Sekarang kita lihat di menu parkirnya. Nah, ini taman rawan. Tapi target bulanannya belum dibuat. Sekarang kita buat target bulanan. Apabila target bulanannya tidak dibuat, maka dia tidak bisa punya target penyetoran dalam 1 bulan. Nyetornya bisa, tapi targetnya anomali. Oke, sekarang kita masukkan. Nah, ini tadi di sini kita bisa masukkan jadwal. Seandainya petugas parkir lebih dari 1 pengelolanya, bisa masukkan jadwalnya di sini ya. Dari Senin sampai jam berapa. Bisa juga dari Senin ini berapa orang yang mengelolanya, dari jam berapa. Misalnya tadi jam 7 sampai jam 1 dikelola oleh 1 orang. Oke, dia akan muncul di sini. Ya. Oke, sekarang kita coba masukkan target ya. Nah, target menunya ada di kelola setoran ya. Di kelola setoran ini kan masih kosong nih. Kita coba masukkan target ya. Di menu tab target ini akan muncul halaman lokasi parkir. Kita tambah targetnya. Nah, masukkan lokasinya, kemudian bulan Juli, targetnya berapa? Misalnya targetnya 5 juta. Oke, contohnya 500 orang kan, 500 kendaraan. Ini tes target bulan Juli. Contoh aja ya, nanti sesuaikan dengan kondisi. Oke, simpan. Nah, setelah kita masukkan target, dia akan muncul di halaman bawah ya. Ini akumulasi. Jadi untuk masing-masing objek parkir akan muncul di sini. Targetnya berapa, kemudian target kendaraannya berapa, realisasinya berapa, dia akan muncul di sini. Selisihnya berapa, capaiannya berapa. Oke, setelah kita tentukan lokasi dan target, petugas parkir baru bisa melakukan penyetoran. Nah, bagaimana dia melakukan penyetoran? Ini adalah menu awalnya dia. Kemudian tambah setoran. Seandainya si tukang parkir ini menyetor jumlah 500.000 ya, untuk hari ini ya contohnya. Kemudian upload bukti setoran. Seandainya setorannya secara transfer dan bukti transfernya yang akan kita unggah. Nah, bukti transfer. Nah, ini contoh ini Jaya. Ini contoh ya. Oke. Juli. Ini dua contoh nih ya. Kita simpan. Nah, setelah kita simpan dia akan muncul di sini. Dari harian setorannya 500.000. Buktinya ini statusnya masih pending. Kenapa masih pending? Karena harus diverifikasi oleh admin mencocokkan antara setoran dan ditransfer. Nah, bukti transfer tadi yang diupload nih nanti akan keluar